Izin pimpinan Iya, supaya ini saran saja, iya, supaya lebih fokus gitu kan ya. iya. Yang diulang adalah apa yang di ini, jadi nggak ada yang baru-baru lagi gitu kan ya. Yang Oke, diulang yang disampaikan sekarang ini apa yang dipertanyakan tadi oke. yang belum terjawab. Ini hanya Iya, sebagai saran iya, supaya kita lebih fokus. iya. Terima kasih. Baik, sesuai tadi yang apa, pertanyaan yang terakhir belum sempat dijawab atau disampaikan. Kami persilahkan, iya. Siap, terima kasih, Bapak. Yang pertama terkait alur proses pemilihan di TPSLN KBRI Riyadh. Pertama datang sebagai pemilih dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yang sudah membawa C pemberitahuan, maka yang bersangkutan langsung menuju TPS, scan barcode, dan mengisi absen. Selanjutnya, yang memiliki C pemberitahuan namun di HP, screenshot atau screenshot cek DPT online, maupun form model A pindah memilih, yang bersangkutan diarahkan menuju tim pendataan untuk dicetakkan C pemberitahuannya atau form model A surat pindah memilihnya. Lalu kemudian di-scan barcode dan diarahkan ke TPS masing-masing sesuai dengan alokasinya. Selanjutnya yang memiliki screenshot DPT online selain DPT PPLN Riyadh, maka yang bersangkutan diarahkan menuju tim pendataan juga untuk dipindahkan memilih ke PPLN Riyadh. Yang terakhir yang belum memiliki bukti apapun yang menunjukkan terdaftar sebagai pemilih. Yang bersangkutan diarahkan menuju tim pendataan juga, namun diminta untuk menunggu sesuai dengan jam yang diperbolehkan untuk memilih. Kurang lebih seperti itu, Pak, proses. Ya, kalau proses itu kita semua sama tahu, Mas. Maksudnya begini. Ini kan misalnya saya ambil contoh di TPS 001. Oh, Ya. siap. DPK-nya itu kan ada 325. Kalau kemudian DPK itu masing-masing butuh waktu dari persiapan ya, diberikan surat suara sampai mencoblos sekitar 5 menit, 325 itu kan artinya lebih daripada 60 menit. Gitu. Jadi, apakah kemudian waktunya mencukupi dari 10 jam itu yang tadi disampaikan ke pimpinan dan yang dipotong sekitar 1 jam sekian itu untuk waktu Jumatan gitu. Siap. Tadi kan sebelum break ada beberapa pertanyaan. Yang pertama alurnya, yang selanjutnya adalah tentang DPK. Selanjutnya untuk DPK, setelah tadi kita melakukan identifikasi pemilih, ternyata DPK sudah membludak dari mulai jam 10.30. Mengingat jam kerja yang diperbolehkan di sana mayoritas adalah PMI yang keluar dari rumah majikan atau sponsor itu terbatas, maka kita berkoordinasi dengan saksi partai dan saksi dari calon, begitu juga dengan Panwaslu, maka akhirnya DPK dan DPTB kami persilahkan untuk memulai hak pilihnya dimulai dari jam 13.00.
Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana kemudian pihak KPPS-nya di situ tahu kalau kemudian pemilih DPT-nya tidak akan hadir semua? Gitu loh. Sedangkan DPK itu kan hanya diperkenankan 1 jam sebelum TPS ditutup. Artinya ada masa yang sebenarnya belum tahu gitu DPT-nya yang hadir berapa, tiba-tiba karena alasan membludak memilih orang DPK begitu ya. Dan itu pun nanti perlu kita preteli satu-satu juga kemudian apakah betul mereka DPK. Seperti itu. Apakah karena kemudian ya sudahlah kami malas ngurus A5 dan lain sebagainya ya sudah gitu, dimasukkan saja ke DPK. Begitu. Siap. Jadi melihat mempertimbangkan juga 2019 penggunaan surat suara di PPLN Riyadh yang tidak sampai 30%, maka di 2024 ini juga kita memprediksikan penggunaan surat suara tidak akan mencapai 30 juga, karena sebagaimana yang diketahui bahwasanya Arab Saudi ini sistem kerajaan yang mana pemilihan umum itu tabu bagi mereka. Sponsor juga banyak yang ragu untuk memberikan izin ke WNI-nya untuk keluar dari rumah sponsor karena ditakutkan mereka kabur. Melihat fenomena tersebut, akhirnya kita berani mengambil keputusan dengan melihat ketersediaan surat suara, maka DPK dan DPTB kita layani mulai pukul 13.00. Enggak, itu Mas. Alasannya itu kan kemudian hanya perkiraan. Saya nggak yakin kemudian semua KPPS di situ kemudian punya kemampuan meramal seperti itu. Gitu. Tadi dikatakan TPS-nya tutup jam 18. Ya kan? Jam 18 gitu. Lalu kemudian pemilih DPK diizinkan memilih pukul 13. Artinya ada 7 jam sebelum TPS ditutup. Gitu. Bagaimana kemudian menjadi indikator 7 jam sebelum TPS ditutup sudah tahu ini DPT-nya nggak bakal banyak yang datang. Begitu. Kalau kemudian sudah diperkirakan seperti itu dan semua punya kemampuan meramal seperti itu ya dari awal tidak usah didata saja pemilih kita. Toh semuanya tinggal di Arab Saudi yang Masnya bilang kerajaan gitu loh. Kan yang memilih kan orang Indonesia bukan orang Arab situ. Benar, Pak. Jadi menurut hemat kami. Oke, pertanyaan saya singkat saja begini. Pukul 13 sudah berapa orang dalam DPT yang hadir memilih? Gitu sehingga Anda bisa memberikan keputusan. Oke, jam 13 DPK silakan memilih. Begitu. Rata-rata saja Mas. Jadi kalau pasnya mungkin Mas kan PPLN nih, Ya. yang kejadiannya kan ada di TPS ini ya. Benar. Nah, TPS rata-rata saja menurut informasi yang didapat dari KPPS waktu itu, misalnya taruhlah ini kan ini soal pelayanan jamnya ya, yang di soal terakhir ini jam pelayanan antara pelayanan yang terdaftar di dalam DPT, kemudian juga jam pelayanan yang ada untuk DPK, kan begitu. Nah, ambil kebijakan yang secara umum saja. Kemarin waktu itu kan mengambil kebijakan secara umum rata-rata persis seperti yang ditanyakan oleh saudara saksi, bahwa mungkin jam sekian-sekian rata-rata berapa sih jumlah DPT yang hadir. Sehingga waktu itu kebijakan dikeluarkan, oke, DPK diperkenankan masuk, itu saja. Tapi penjelasannya yang rasional kan begitu mestinya yang diminta oleh saudara saksi. Oke, kami persilahkan. Izin. Dan iya satu lagi dan prosedurnya juga mungkin Panwas mengetahui apa tidak terkait dengan soal-soal begitu. Jadi jawabannya yang simple tetapi mampu menjawab pertanyaan dari saudara saksi. Gitu. Dari pukul 8 sampai jam 12 itu untuk yang DPT hadir itu sekitar 2.000-an. Dari surat suara yang tersedia sekitar 21.000 sekian untuk DPT-nya. Ya, karena ini kan aspek ketersediaan surat suara kan yang dihitung kan, karena DPK sejatinya kan tidak tersedia kan begitu. Makanya kebijakan untuk memperbolehkan jam sekian-sekian lebih didasari apa kan begitu ya. Silakan. Jam berapa 2.000 Mas habisnya? Iya, Ya, jam 12 itu sebelum kita break sholat Jumat itu DPT yang hadir sekitar 2.000 dari surat suara yang tersedia 21.000, Pak. Pada saat itu Mas menanyakan ke seluruh KPPS. Jadi kebetulan PPLN Riyadh punya sistem absensi yang kita buat. Jadi dari scan barcode itu kita bisa mengetahui jumlah DPT yang hadir per waktu itu, Pak. Sistem absensinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk web, Pak.
Oke, saya minta lognya pada saat jam 12 ditampilkan. Untuk memastikan benar atau tidak 2.000 orang. Karena tadi Mas juga bilang 21.000 surat yang tersedia. Ini di data yang Anda tulis di sini 27.000 ini. Jumlah DPT. Jangan sampai kemudian semua menjadi bertanya-tanya gitu loh. Jangan lagi kan. Kemarin di Jeddah juga permasalahannya seperti ini. Gitu loh. Akhirnya kan semua orang bertanya-tanya. Ya. Gitu. Betul atau tidak seperti itu atau ada indikasi kemudian jangan-jangan kemudian sudah ada drop-dropan dan lain sebagainya. Begitu loh. Daftar hadir yang lognya jam 12 itu bisa ditampilkan. Siap, akan kita Ya, sediakan. sabar dulu Bang ya. Dicari aja dulu. Panwas apakah kemudian juga mencatat dalam kejadian khusus diperbolehkannya DPK memilih pada saat jam 1? Kan aturannya kan belum bisa itu. Kita kami memang melihat bahwa dalam kerumunan sebegitu banyak yang tidak belum tercatat di dalam DPT, dan itu saya sudah mengalami 5 kali pemilu di PPLN di Riyadh, 2 kali jadi Panwaslu dan 3 kali jadi PPLN. Jadi di sana berapapun selama ini DPT-nya, maka selama ini yang datang DPK itu banyak sekali yang datang, dan tidak pernah surat suara itu habis lebih dari 30%. Begini Pak, saya nggak tanya pengalaman Bapak. Yang saya tanya pada saat hari pemilihan itu, Bapak tahu dari mana ketika melihat orang-orang itu semuanya atau rata-rata atau sebagian besar mereka adalah DPK? Apakah hanya kelihatan dari mukanya, oh ini muka orang DPK, oh ini muka orang DPTB, oh ini muka orang DPT begitu? Bapak cek satu-satu? Enggak, dari teman-teman yang mereka memberitahu, Pak, ini udah banyak orang tidak tercatat dalam DPT tapi sudah berkerumun sekian banyak. Lalu bagaimana caranya ininya? Ya silakan mereka mengambil kebijakan. Pertanyaannya adalah kemudian apakah Bapak mencatat itu dalam cek keberatan atau kejadian khususnya? Kalau mencatat jumlah mereka Enggak, kejadian khusus itu sekian banyak orang yang ada di bawah seluruh form A-nya Bapak itu. di form A itu saya nggak karena sudah dapat diselesaikan di situ, saya nggak sampai ke situ, jadi Pak. Bagaimana diselesaikan di situ? Orang ini faktanya ternyata DPK diperkenankan memilih jam 12 Pak. Aturannya kan 1 jam sebelum TPS ditutup. Iya. Artinya ada peristiwa khusus di luar aturan yang kemudian diperkenankan oleh teman-teman KPPS, begitu ya, atas dasar diskresi mereka. Kan itu harusnya Bapak catat juga, Pak. Karena tadi saya tidak mendengar ada catatan itu. Kalau kemudian semua mengira-ngira, siapa yang tidak bisa mengira-ngira gitu kan? Karena pertanyaannya Bapak bisa membedakan dia benar WNI atau tidak, tercatat di DPT atau tidak, kalau ternyata dia misalnya, mohon maaf ini orang Arab tapi bisa bahasa Indonesia. Maaf Pak, kita nggak sampai ke situ orang Arab. Bapak lewat sini, jadi nanti nggak biar langsung tektok. Nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah mungkin bisa saya sampaikan membantu Mas Derajat. Apakah kebijakan terkait mereka yang menggunakan hak pilih daftar pemilih khusus didahulukan sebelum jamnya ini sudah diketahui oleh Panwas Riyadh? Sudah diketahui. Artinya sudah dikomunikasikan antara PPLN dengan Panwas. Ya. Sudah diketahui. Oke, tapi memang tidak tercatat di kejadian khusus yang ada di Riyadh. Ya. Kebijakan ini diambil sekali lagi diketahui oleh teman-teman Panwas. Ya. Oke. Apakah juga diketahui oleh saksi yang ada di situ? Iya. Diketahui. Diketahui. Oke, saksinya hadir dan tahu bahwa ini kayaknya DPT-nya, DPTB-nya dan DPK-nya harus dilayani. Karena semuanya adalah warga negara Indonesia yang akan dilayani di Riyadh. Benar. Kalau nggak dilayani salah, dilayani nanti juga salah, tapi harus ada diskresi yang dibuat oleh teman-teman Riyadh, tapi diketahui secara terbuka, tidak dibuat-buat begitu. Benar. Karena kemarin yang di Jeddah ini kan dibuktikan ini orang apa bukan, kan gitu ya. Nah kalau memang diketahui dan ini diambil kebijakannya secara bersama-sama, tinggal dibuktikan saja. Kalau memang tak tercatat disampaikan, memang tak tercatat di kejadian khusus seperti itu. Gitu aja sih Pak, Bu. Nah saksi-saksi yang hadir mungkin bisa dibantu oleh Panwas atau teman yang di sebelah PPN yang lagi nyari log activity, siapa saja yang hadir, silakan. Mas PPLN kalau daftar hadir yang DPK juga ada semua kan? Sudah ada, Pak. Oke, iya, Semuanya tercatat ya Mas? Oh, dicek. Sesuai dengan ketentuan Tercatat. ada ya? iya, Oke. ya sudah. Mungkin ditampilkan saja dulu Mas. Iya sabar Mas, tadi Mas suruh nyari log activity. Log activity dulu lagi dicari. Nanti daftar Kalau daftar hadir. hadir TPS kan saya tanya sebelum istirahat tadi. Karena penjelasannya begitu kan tadi saya. Ya, akhirnya nanti buka tolong log dibantu activity sama juga. operator. Apakah daftar hadirnya ada? Tolong dilihat. Log activity nanti sembari teman-teman paralel mencarinya. Sehingga 2 tangan ini, 1 kepala masih bisa konsentrasi nyari log activity.
Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika memuat informasi NIK dan nomor paspor, maka YouTube kita makan. Sudah? Sudah. Monggo Mas Derajat. Baik, ini ya masuk. Iya, Iya. coba dilihat. Iya. Benar. DPK. DPK ya. Yang tulis tangan. Oke, lengkap semua ya ini ya. Ini Coba Mas disampaikan Mas. Iya. Dijelaskan, iya. Ini pemilih DPK Hmm. untuk KSK 003 Aljubel. KSK 003 ya. 3. Jumlahnya berapa, Mas? DPK-nya ya 57. Berapa? Hmm. Karena yang ada di hasil yang Mas masukkan ini 83 untuk KSK 003, sedangkan itu hanya 57. Ada form berikutnya barangkali. Ada form Oh ya, coba dicari lagi. Jubel yang 2. Ya. Nah. Ada satu lagi. Jubel ada 2. Yang hadir. Oh, naik. Oh, habis. Ada yang ketinggalan? Ininya apa scanningnya? Coba dicari di luar file. Ini KSK 003. Iya, KSK 003 Jubel. Oh. Turun. Diturunkan. KSK 003 diturunin sampai mentok. Ini berapa nih? Oh, nomornya nggak urut. Tinggal dijumlahin ini. Yeah. Iya, ini nomornya nggak urut, Mas. Coba dicari di file yang lain. Slide-nya yang naik, Mas. Kalau naik itu slide-nya yang naik ya. Iya. Iya. Delapan 84. 84 di sini.
Berapa tadi? Yang tercatat tadi berapa? KSK-nya sebenarnya KSK-nya cuma 1, yang jumlah pemilih KSK DPK. DPK-nya 799. Yang ditanyakan tadi loh. Oh, yang memilih, Bu. Enggak, pertanyaannya apa? Judulnya apa? Enggak lengkap. Ini pertanyaannya terakhir atau masih banyak? Mas. Maksud saya Kan sudah ini dijawab. mau kita lanjut untuk PPLN berikutnya saja biar teman-teman nyiapin jawabannya. Maksud saya begitu. Kami berhitung dengan waktu masalahnya. Ya. Kalau sekarang ini teman-teman masih nyiapin tuh. Daripada kita nunggu, ini kita lanjut untuk PPLN seperti biasanya. Nanti kita panggil lagi untuk menjelaskan yang belum terjawab. Maksud saya begitu. Izin Ini pimpinan. iya. Iya. Saya beranggapan apa yang ditampilkan oleh PPLN Riyad ini hanyalah sampel. Artinya pasti ada. Iya, Tetapi kan tidak mungkin satu persatu betul. dimasukin ke dalam Iya. file. Iya. Dan sampelnya sudah kita lihat gitu. Oke. Dan ada gitu loh. Oke. Saya pikir ya kalau hanya sekedar ini yang kita perdebatkan, Oke. ya habis waktu kita. Oke. Ya, Artinya sudah saya ditampilkan. beranggapan bisa diteruskan ini proses selanjutnya gitu loh. Menurut saya. Makasih pimpinan. Saran saya supaya dilanjutkan proses selanjutnya. Putus. Oke, iya ini sebenarnya beberapa contoh kayak semacam uji petik ya dari rangkaian proses. Iya, Artinya ini random lah, kita ambil random. Wah, kalau ditanya ini ada. Kalau ditanya wah sampai misalnya berapa DPK-nya sekian sampai sekian mungkin ya mungkin nggak di posting, nggak di-upload ke sini gitu loh. ya bahkan di forum pleno ini kan semacam proses ditanyain kayak audit proses kan ini juga kan. Dari mulai TPS kemudian sampai rekap BPK dan beberapa hal apa yang ditanyakan sebagian memang sudah terjawab. Sebagian kalau yang paling detail mungkin kelengkapan dokumen-dokumen begini ya pasti ada proses waktu lagi untuk mencari di file-filenya yang barangkali teman-teman ini masih proses mencari karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang tentunya nggak terduga sebelumnya oleh teman-teman PPLN. Nah, maka usulan saya tadi sambil teman-teman menyiapkan gitu ya kalau toh ini maka pertanyaannya kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak? Sambil teman-teman kita break dulu
menyiapkan jawabannya, terutama alat buktinya, kita lanjutkan untuk PPLN berikutnya. Tetapi kalau ini sudah bisa mewakili semuanya, bisa sudah disepakati semuanya, ya bisa kita closing untuk PPLN Riyadh ini. Iya. Gimana, Pak? Kalau menurut hemat saya, ini hemat saya. Iya, Saya sebagai saksi dari Partai Golkar, iya, tidak perlu di-break lagi. Kita lanjutkan aja proses Iya. selanjutnya. Gitu. Gimana, Mas? Terakhir bisa disampaikan? Lognya sudah kita Iya, low Sudah kita- activity-nya aja tadi. Tadi kan sudah ada nih bukti daftar hadir, sudah kelihatan, sampelnya udah kelihatan. Sekarang pertanyaan terakhir, log activity kalau ada? sudah kita Sudah berikan. ada, oke. Oke, bisa disampaikan. Iya. Saya kira apa yang diminta oleh ini soal absen itu penting karena soal satu lebih kurang itu bermasalah. Jadi Iya. di sini kita tidak sedang melakukan percobaan ada sampel. Iya, iya. Kita minta periksa sesuai dengan TPS 04 tadi. Berapa pemilih DPK di sini kita mau periksa. Jangan sampai lebih satu kurang satu. Ini kan bukan soal banyaknya suara yang didapat. Selisih hasil. Iya, Di dalam pertarungan antara partai dengan peserta pemilu dalam dapil ini itu soal selisih gitu. Iya, iya. Itu sebabnya dia tidak boleh dilakukan semacam coba-coba atau percobaan. Kalau Iya. percobaan itu penelitian, sampel itu penelitian. Ini bukan. Sangat berbeda. Itu saran saya. Baik, ini kan sedang proses dijawab ini, Mas Herle ya. Oke, silakan yang tadi Jadi, pertanyaan terakhir tadi. Gerindra. Sudah, lognya sudah Log activity tadi kita- yang kita- activity kita tadi. berikan. Iya, sebagai informasi tambahan per jam 11.58 iya. pemilih DPT yang sudah masuk sebanyak 2.700 Ya, tadi perkiraannya 2000-an tadi ya. ya Oke. 2972. Oh, sudah ada. Jelas ya, Mas. Ini berarti semacam kayak panel, kayak loket, tapi udah ketahuan nih. DPT-nya ada berapa? Jam 12 kurang 2 menit? 29 2972. 2972. Oke, sudah terjawab ya oleh teman-teman PPLN, dan ini inisiatif yang baik sekali karena punya sistem informasi sendiri untuk ngecek pemilih yang datang ke mana? Ke Riyadh dalam hal ini. Ini log activity-nya ya. Yap. Siap. Saya kembalikan karena sudah dijawab semua tadi pertanyaannya, Mas. Ya. Pengawas. Oke, Panwas, silakan, Bang. Apakah waktu pemungutan suara itu Bapak berada di TPS? Apa? Ada ikut di sini? Ini ya KSK tadi ya? Di TPS ya. Enggak, Ada yang di tadi, TPS selalu ada. 004 tadi ya? Pasal seperti yang Yang tadi. Yang KSK. kalau KSK enggak, kalau TPS yang ada di KBRI Riyadh saya ada. enggak ada pengawas TPS ikut enggak waktu keliling KSK itu? Apakah ada pengawas di ada, setiap ada. SK? Ada. Apa? Bukan saya. Ada ad hocnya lagi, Bang. Tapi ada pengawas. Iya, Ada pengawas lagi? ada. Setiap Bapak SK. pernah menyaksikan satu TPS salah satu di antaranya saja? Gimana maksud Pak? Saya menyaksikan dalam untuk KSK, saya menyaksikan yang di HIL. TPS ini bukan KSK, TPS di tempat. Kalau TPS tempat ya saya menyaksikan semuanya. Ada DPK-nya. Ada DPK TPS berapa itu yang Bapak maksud? seluruh dari 1 sampai 9, Pak. Bukan. Masa ini kan pemungutan suara dilakukan secara bersamaan. Tidak mungkin Bapak berada di tempat yang 9 itu pada waktu yang bersamaan. Tidak mungkin kan Pak? Kalau kita melangkah ya, kita akan mulai melangkah 1, 2, 3 sampai 10. Kan punya waktu itu. Di satu tempat. Iya, tapi kan jaraknya jauh-jauh. Kalau menyaksikan 10 meter apalagi mata ini udah kabur, itu juga masalah. Mungkin perlu dikasih tahu, Pak. TPS TPS itu kayak apa bentuknya di sana? Saya secara ini enggak ini, Pak, tapi secara keseluruhan kan semuanya sudah ada pengawasnya Iya. masing-masing TPS. Nah, Bapak menemukan DPK kan? DPK ini banyak sekali ada. Oh, DPK memang ada. Saya tahu karena kan mereka masuknya dalam satu tempat, dari satu tempat. Nah, apakah waktu itu Bapak menyarankan ke KPPSLM pada waktu itu? Saya tidak menyarankan mereka yang membuat ini apa? Apa? Saya tidak menyarankan, tapi mereka yang mengambil inisiatif. Bagaimana kalau begini seperti itu, misalnya DPK diberikan waktu bukan sejam setelah hampir habis tidak, tetapi beberapa jam sebelumnya setelah Jumat. Saya bilang kalau memang saksi teman-teman yang lain bisa, oke silakan aja. Oke. Tadi sudah Enggak, dijelaskan itu, Bang. kan ini DPK banyak Pak. Benar. Bapak memberikan, misalnya ini DPK ya, misalnya ada puluhan ratusan orang di situ. Karena TPS tadi ada 9 ya. Bapak sarankan apa saran Bapak? Saran saya, Bu, saya tidak menyarankan mereka yang mengambil Alah. Gini Pak, tugas Bapak ya, coba Bapak lihat Perbawaslu 5 tahun 2022. Iya. Panwas ULN itu 8 yang melakukan pengawasan terhadap pemungutan suara. Apakah sudah sesuai undang-undang atau tidak? Nah, pertanyaan saya, kalau terdapat orang DPK ya, orang pemilih DPK di situ begitu banyak, saran Bapak apa? Itu yang kami mau tanya, apakah ini orang layak atau tidak? Karena yang dimaksud dengan pemilih pengguna paspor atau KTPL adalah mereka yang tidak terdaftar di sini ya. Iya, memilih di sana, punya ini. Lalu kedua hanya berasal dari setempat, bukan seluruh negeri, Pak. Nah, saya tanya Bapak, apa yang Bapak sarankan ke Bapak? Tugas Bapak itu pengawasan loh. Mulai dari tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, Bapak juga melakukan pengawasan. Itu kewajiban. Apakah ini dilakukan sesuai undang-undang? Misalnya kalau banyak begitu, apa yang Bapak sarankan? Jadi kami pada saat itu memang Oke, Pak. PPLN Bang Herle, intinya saya tangkap menjawab pertanyaan dari Bang Herle ini, Panwas tidak menyarankan, ya kan? Tapi menyerahkan sepenuhnya kepada PPLN, KPPSLN. Di samping juga sudah mendapat persetujuan dari saksi, gitu ya tadi ya. Itu Bang jawabannya. Oke, situasinya begitu. Baik Bapak Ibu, cukup ya.
bisa Tadi diterima, bisa disetujui ya untuk rekapitulasi PPLN. izin Mas Ketua, Mas Derajat. Ya. Tadi karena sudah ada datanya di situ, minta tolong dibukakan yang TPS 005 untuk daftar hadir DPK-nya. Yang log tadi ya? Bukan, Bukan. daftar hadir Oh, daftar hadir TPS tadi. untuk yang DPK. Ya. TPS 005. Oh ya. Mas operator ya bisa ya ambilkan ya. Oh, 003. Iya. 005. Oh, 005. Totalnya ada berapa, Mas? Yang ada di daftar hadir DPK. Sekali lagi yang memuat informasi kayak gini langsung ditutup ya Mas di YouTube. Oke. Itu tadi ada jumlah tadi ya? Oleh. Totalnya Yang DPK saja. untuk DPK TPS TPS 005. 005. Ya, Ini 005. kan DPK TPS ini. 5. Yang terfoto ada berapa? Ini? Cuman ini? Ini DPK ya ini. Yang terfoto cuman ini? Ada lagi nggak Mas di data kalian? Nah ini Nih, DPK ya. ke bawah. Soalnya ini kayaknya banyak deh kalau scrolling di kanan. Lowong. Ya, terus ke bawah. Terus lagi. Terus. Oke. Yes. Oke. Sudah jelas ya, Mas? Sudah kecatat semuanya di sini sesuai dengan apa yang ada dalam rincian DPK di TPS 005. Terima kasih teman-teman PPN Riyad, pencatatan Anda sangat baik menurut saya dari sini. Sama-sama, Bu. Ya. Silakan Mas Derajat. Baik Bapak sekalian, saya rasa cukup ya. Untuk seluruh pertanyaan semampunya sudah dijawab oleh kawan-kawan PPLN Riyad. Berikutnya, apakah bisa diterima untuk rekapitulasi PPLN Riyad? Oh belum siapa jangan. Oh, Masya Allah, ternyata belum dibacain Oh hasilnya. belum. Oh silakan. Dilanjut. Silakan dilanjut. Maaf. Terlalu semangat. Ya.